Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mahasiswa PPGPAI dalam jabatan 2025 BIS 3 di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Wijaya Kusuma, Kecamatan Danau Selulu, Kabupaten Seruyan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah belajar semalam? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lelah untuk menjadi orang yang benar meskipun dikeliling atau di sekeliling kita itu tidak baik-baik saja, ya. Sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ananda Rizky Dwi Ahmad. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk Rizky Dewi Ahmad. Pak Guru absen dulu. Amelika, Saskia, Malik, Arjun, Pulpa, Reza, Kaila, Dina, Dini, Sartika, Salwa, Hanif. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, kita baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfus. فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Terima kasih kepada Dinda Amelika, ya. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadi wasilah kita untuk bisa atau paham pada pelajaran pagi. Dan yang sekarang di kelas 9 ini adalah materinya iman kepada hari akhir. Ada yang tahu nggak?
Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Ya, silakan Saskia. Percaya pada hari akhir. Ada lagi? Ya, mempercayai atau percaya kelak akan ada hari ujung atau hari akhir. Oke, mempercayai atau percaya kelak ujung akan ada hari akhir. Sebagian hadis mengatakan bahwa permulaan dunia ini diciptakan hari Jumat, besar kemungkinan berakhirnya hari Jumat. Oke, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan kita baca sama-sama ya. Yang pertama adalah Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan baik. Oke, ini adalah mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan baik. Yang kedua, Peserta didik mampu menyimpulkan makna dalil nakli iman kepada hari akhir. ya oke, ini adalah dalil nakli yang bersumber kepada Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, Peserta didik mampu menguraikan contoh kejadian kehidupan sehari-hari dengan tanda kiamat. ini contoh kejadian kenapa jadi seperti itu ya, dikaitkan dengan hari kiamat. Biar bersemangat ya, kita breaking dulu. Pagi 1, siang 2 ya, sore berapa? 3, malam nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Yang tidur. Oh, nggak belajar ya. Oke, sore. Oke, pagi, malam ya, siang. Oke, bagus ya, terima kasih. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi. Ini adalah materinya ya, iman menurut istilah atau terminologi. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang ada di dunia, dan setelah itu menerima balasan berupa surga atau neraka. Ya. Nah, ini secara bahasa ya, iman itu adalah kepercayaan pada hari akhir ya. Secara istilah berarti keyakinan yang teguh bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir, manusia akan dibangkitkan, dihisab, diperhitungkan amalnya, dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memperjelas ya pemahaman kalian ya, memperjelas mengenai iman kepada hari akhir ya, mari amati video berikut ini. Nah, ini video apa ini? Tsunami ya. Oke. Kalau ini ya. Gempa bumi dengan kekuatan 5,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis, 25 September 2025, sore pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Kuatnya getaran gempa bahkan turut dirasakan oleh warga di sejumlah daerah di Provinsi Bali. Dikutip dari Tribun News, BMKG mencatat. Nah, ini apa ini? Gempa bumi. Ini apa ini? Longsor. Oke, ya. Setelah melihat
video atau tayangan yang barusan, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Atau umpamanya ada pertanyaan lah. Dari tsunami, dari gempa, dari longsor, dan banjir, kira-kira apa ini? Ya. Kenapa bisa terjadinya banjir? Ulah siapakah banjir itu? Ya? Itu kan di situ videonya tentang bencana alam. Jadi Ya. itu bisa termasuk ke dalam tanda-tanda hari akhir atau tidak? Oh, pertanyaannya bagus ya. Apakah video-video yang tadi ditayangkan termasuk kepada tanda-tanda hari akhir? Jelas. Ini contoh kecil, maksudnya ketika kematian seseorang itu pun adalah tanda dari hari kiamat, kiamat sugro. Ini yang menurut dan yang ditampilkan keempatnya itu adalah ciri dari kiamat sugro. Sekarang Pak Guru akan membagi kartu, ya. Kartunya ini adalah masing-masing nanti dapat kartu, ya. Aturan mainnya, dilihat kartunya warnanya apa, nanti itulah kelompoknya. Ya, warnanya apa, itulah kelompoknya. Ya. Paham ya? Paham. Oke, dari mana dulu ya? Dari situ dulu lah. Sekarang carilah temanmu yang warna kartunya sama. Kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya adalah apa pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa dan istilah. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di akhir, padahal paham agama. Pendapatnya seperti apa? Ya, nanti ini di kelompok 1. Kelompok 2, tuliskan dalil nakli Al-Quran atau hadis tentang iman kepada hari akhir beserta artinya. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di hari akhir padahal paham agama. Nah, ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oh, kelompok 2 ini. Kelompok 3, pertanyaannya, sebutkan 2 contoh nyata dalam kehidupan tentang iman kepada hari akhir. Yang nomor 2-nya sama, bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di hari akhir padahal paham agama. Pendapatnya seperti apa? Nanti bisa ditulis saja. Kelompok 3. Kelompok terakhir, ya. Kelompok terakhir adalah pengertiannya, jelaskan pengertian mawas diri disertai contohnya, ya. Yang nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di hari akhir padahal paham agama. Ini untuk kelompok 4. Oke, silakan ya diisi pertanyaannya, nama kelompok dan anggotanya jangan lupa. Namanya. Nama kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Jangan lupa. Oke, kalau sudah ya mengisinya, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu, silakan perwakilan dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Apa pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa, iman secara bahasa berasal dari kata amana yuminu imanan, yang berarti percaya, membenarkan dengan sepenuh hati, atau meyakini kebenaran sesuatu. Hari akhir secara bahasa berarti hari terakhir, yaitu hari setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi secara bahasa iman kepada hari akhir berarti percaya atau meyakini adanya hari terakhir setelah kehidupan dunia ini yang berakhir. Kasih tepuk tangan. Bagus ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan dalil naqli Al-Quran atau hadis tentang iman kepada hari akhir. Jawabannya, Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 7. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di hari akhir padahal paham agama? Jawabannya, kami tidak setuju karena memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi sehingga termasuk uang haram. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus ya. Kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Hasil kerja kelompok saya. Satu, sebutkan 2 contoh nyata dalam kehidupan tentang iman kepada hari akhir. Contoh nyata dalam kehidupan tentang iman kepada hari akhir. 1. Pegawai yang jujur. 2. Orang sabar yang menghadapi ujian. 2. Bagaimana pendapatmu tentang korupsi mantan Menteri Agama seolah tidak takut akan balasan di hari akhir padahal paham agama? Tidak setuju karena perbuatan mereka termasuk mengambil hak orang lain dan mereka termasuk mengingkari tentang iman kepada hari akhir. Yang terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal pertama, jelaskan pengertian mawas diri disertai contohnya. Mawas diri secara bahasa adalah kemampuan untuk menilai dan memperbaiki diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Secara istilah adalah sikap introspektif, yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan sendiri, lalu berusaha memperbaikinya agar tidak terulang kembali. Contohnya adalah seorang siswa menyadari bahwa nilainya menurun karena sering menunda belajar. Ia lalu bertekad untuk belajar lebih rajin dan mengatur waktu dengan baik. Itu saja dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 masing-masing itu adalah hasil kerja dari kalian. Pak Guru akan minta apa analisis dari masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1 dulu, siapa? Kelompok 1. Silahkan kelompok 1 analisisnya apa? Secara bahasa, kepercayaan pada hari terakhir. Secara istilah,
keyakinan yang teguh bahwa kehidupan dunia akan berakhir, manusia akan dibangkitkan, dihisab atau diperhitungkan amalnya dan diberi balasan oleh Allah. Makna pentingnya mendorong manusia untuk beramal soleh, menjauhi kejahatan, dan hidup dengan penuh tanggung jawab karena yakin akan adanya kehidupan setelah mati. Kelompok 2. Silakan kelompok 2, analisisnya apa? Ayat ini menegaskan kepastian datangnya hari kiamat dan kebangkitan manusia dari kubur. Hal ini menjadi dasar keimanan terhadap adanya hari akhir sebagai realitas yang pasti, bukan sekadar kepercayaan simbol. Selanjutnya, analisis kelompok 3. Silakan, Saskia. Seorang pegawai di kantor atau toko tetap bekerja dengan jujur, tidak korupsi waktu atau uang meski tidak ada atasan yang mengawasi. Nilai iman pada hari akhir, pegawai tersebut yakin bahwa setiap amal perbuatan akan diperhitungkan di akhirat walaupun tidak terlihat oleh manusia. Dan dari keyakinan, membuka rasa tanggung jawab dan takut kepada Allah muraqabah, membentuk amal jujur dan disiplin tanpa bergantung pada pengawasan manusia. Makna spiritual, iman kepada hari akhir membuat seseorang menyadari adanya balasan. Kebaikan akan diganjar pahala, keburukan akan dibalas dosa. Kesimpulan, kejujuran lahir karena keyakinan bahwa Allah akan membalas setiap amal meskipun tidak ada manusia yang melihat. Yang terakhir, kelompok 4. Analisis mawas diri membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbicara dan berinteraksi, serta menumbuhkan sifat tawadu, rendah hati. Oke, ya masing-masing kelompok dikumpulkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kumpulkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Terima kasih ya. Terus kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Alhamdulillah ya. Nah, ini ya. Ini hari kiamat atau hari akhir itu ternyata berbeda. Hari kiamat dan hari akhir itu adalah ternyata berbeda. Kalau hari kiamat itu adalah kehancuran. Ya. Kehancuran dunia beserta isinya, baru setelah kehancuran itu disebutlah hari akhir. Jadi kiamat itu saat dunia hancur, hari akhir ini kehidupan setelah dunia hancur, maka ada banyak macam nama-nama dari hari kiamat. Ada 29 kalau nggak salah. Yaumul Barjah, Yaumul banyak, Yaumul Qiyamah, Yaumul Taghabun, Yaumul Tanad, ya. Banyak ya, ada 29. Ya. Itu adalah hari akhir. Hari akhir berarti ada kehidupan setelah di kehidupan dunia ini. Maka dari itu kita harus mawas diri. Artinya memfilter ya, karena bisa saja teman atau orang lain yang di luar, kamu di dalam rumah dididik oleh keluargamu dengan baik-baik, tetapi ketika di sekolah urakan bahasanya saru, terus juga nyebut orang nama binatang, ya itu mungkin karena kurang mawas diri. Ya, maka selalu jaga ya, jaga lisannya, jaga makanannya, dan jaga juga syahwatnya. Maksudnya kemaluannya. Ya, jangan sekali-kali umpamanya membuka aurat lah. Ya, memang orang berjilbab itu belum tentu benar, tapi setidaknya kalau sudah berjilbab, malulah sama jilbabnya. Jadi ucapannya diperhatikan, terus juga makanannya ya harus dengan adab. Kalau mau makan duduk ya, kalau mau makan jangan sambil berbicara, takutnya apa yang dimakan nanti keluar lagi. Ya, paham kira-kira?
Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung asesmen atau ujian mandiri ya. Silakan diisi ya, nama dan kelas jangan lupa. Sudah ya? Dikumpulkan kembali ya. Oke ya, selanjutnya ya. Pak Guru bertanya, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Ya, Adel. Mengetahui perbedaan hari akhir dan kiamat. Oke, yang lainnya? Alia. Kami mengetahui apa aja tanda-tandanya hari kiamat. Hari kiamat. Terus yang lainnya? Ada lagi? Jun? Sama. Apa? Dapat mengetahui nama-nama hari akhir. Dapat mengetahui nama-nama hari akhir. Ada lagi? Ya. Yang kedua, kesulitan apa yang didapat dalam pembelajaran kali ini? Kesulitannya apa? Kurang fokus. Apa? Kurang fokus. Kurang fokus. Terus ada lagi? Ada lagi? Mengantuk. Terus, ya, ngantuk, ya. Terus ada lagi? Dina? Kesulitannya apa? Enggak ada. Oke, ya. Nah, ini saja ya pertemuan kita kali ini ya. Minggu depan ya, minggu depan karena ini ada 3 pertemuan. Minggu yang pertama adalah pengertian, dalil, contoh, dan mawas diri. Minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam kiamat. Ada kiamat kubro, ada juga kiamat sugro. Ada yang kecil, ada juga ada yang besar. Disertai tandanya. Ya. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa mudah-mudahan ya apa yang telah dipelajari dari awal sampai akhir ini adalah bermanfaat buat kita ya. Kalaupun tidak hari ini untuk hari yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa ya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.